Hidup berusaha, hidup harus semangat, hidup harus mempunyai nilai. Kalau hidup kita mau sukses. Bersama Pak Disir Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketenangan di dalam hidup ini penting, ketentraman juga penting. Nah, ini bagaimana caranya kita harus menjadi orang-orang yang berpikir dengan cermat dan cerdas, supaya kehidupan ini bisa membuat kita bahagia, baik itu kita sendiri maupun untuk keluarga. Ketenangan hidup itu adalah sesuatu yang didambakan oleh manusia, terutama kita-kita yang lagi menjalani hidup. Tentunya hidup tidak semudah yang kita bayangkan. Hidup adalah suatu perjuangan, suatu cita-cita yang mungkin nanti itu bisa terlaksana atau tidak. Nah, itu tergantung apa nanti yang diputuskan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi yang jelas kita harus perlu berjuang, perlu betul-betul berusaha, dan perlu betul-betul harus mengeluarkan sekuat tenaga, sekuat pikiran, atau sekuat dan semampu kita. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, untuk kehidupan yang selama ini kita jalani, yang jelas kita kan banyak masalah, baik itu masalah keluarga, masalah ekonomi, keuangan, dan masalah di masyarakat, masalah sama tetangga. Yang jelas dalam mengarungi kehidupan ini, semua orang itu termasuk kita ini pasti ada masalah, walaupun itu sedikit atau banyak, pasti ada masalah. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi tersebut itu tergantung kita masing-masing. Kita punya jurus masing-masing. Kalau menurut saya, kalau di dalam menghadapi masalah itu, yang jelas harus ada kesabaran, ya, jangan mengandalkan emosi, berpikir dengan cerdas, supaya apa? Supaya permasalahan yang kita hadapi, supaya ada jalan keluar yang bagus. Contohnya, ini saya contohkan masalah keluarga, ya, keluarga dulu. Nah, ini kalau masalah keluarga, nah kita tahu sendiri, masalah keluarga itu yang jelas masalah istri, masalah anak, juga masalah ekonomi. Itu tiga itu yang permasalahan ada di dalam rumah tangga kita. Itu kebanyakan itu yang terjadi, permasalahan tiga itu tadi. Nah, ini kalau kita biasanya namanya orang rumah tangga, itu permasalahan dengan istri itu pasti ada. Suami istri itu pasti ada masalah, walaupun itu sedikit, walaupun itu sedang atau banyak. Nah, bagaimana cara mengatasinya supaya kita kalau ada masalah, supaya tidak berlarut-larut dan akhirnya tidak menjadikan keluarga kita berantakan. Nah, itu kuncinya yaitu pengertian. Jadi suami istri itu kalau mau pengertian, itu mudah-mudahan hidupnya akan selalu bahagia, insya Allah. Kalau antara laki-laki dan perempuannya itu mau pengertian. Pengertian itu luas, walaupun pengertian itu kata-katanya sedikit tapi artinya luas. Nah, yang pengertian yang saya maksud, pengertian tentang kekurangan masing-masing, ya, kekurangan masing-masing. Umpamanya istri kurangnya ini, masaknya ibaratnya kurang enak, itu karena nggak bisa masak atau kurang dikasih uang belanjanya, kan gitu ya. Jadi umpamanya pas masaknya kurang cocok sama kita, ya kita karena pengertian itu ya jangan marah, jangan lalu terus banting apa-apa, masak terus menghina-hina, mencaci maki istri. Itu namanya nggak pengertian. Nah, itu kalau suami ke istri. Dan ada masih ada maksudnya istri itu ya kekurangan lain, mungkin karena kecapean, sampai kadang-kadang ketiduran, belum bersih-bersih, kita ya jangan marah. Itu kebanyakan kan kadang-kadang ada ya, walaupun nggak banyak ada. Suami pulang kerja sementara masih berantakan, kadang-kadang kok malah leyeh-leyeh, kadang-kadang ya lain sebagainya. Itu kalau tiba-tiba kita datang terus marah-marah, belum tahu permasalahan aslinya, dia istirahat itu karena apa? Itu loh. Apa karena males atau karena capek?
atau badannya pas kurang sehat, kalau kita diandalkan marah dan kita tidak pengertian sebagai suami, yaitu akan menjadikan keluarga nanti menjadi berantakan. Kalau nggak percaya diterapkan, coba, tapi ya jangan ya. Nah itu ya, itu kan untuk suami ke istri. Nah ini untuk istri ke suami. Ya namanya itu tadi, semua ini ada kekurangannya. Walaupun istri, walaupun suami pasti ada kekurangannya. Kalau kekurangan suami itu kadang-kadang suami itu memang ngomongnya, kalau wong lanang itu, kalau laki-laki itu kebanyakan kata menangnya sendiri, menangi dewe, kalau bahasa Jawanya itu menangi dewe atau menang sendiri. Nah itu untuk para istri ya kadang-kadang mungkin ya begitu, kadang-kadang karena suami itu ujung tombak dari keluarga yang mencari rezeki, dan permasalahan di luar itu tidak tahu apa permasalahan, ada permasalahan kerja yang mungkin membuat pikiran dia bisa berpengaruh pada badannya, capek, kadang lesu, kadang kerja saking kerja beratnya mengeluarkan terlalu banyak tenaga, sampai ke rumah kadang-kadang langsung tidur. Itu kalau istri yang nggak pengertian kan marah-marah. Nah jadi kita kalau pamannya istri melihat suami yang kayak gitu, jangan buru marah, biarin dulu istirahat. Nah nanti bisa ditanya pelan-pelan. Pokoknya masih banyak ini kalau diuraikan permasalahan keluarga antara suami istri ini. Ya namanya keluarga ini pasti permasalahan itu banyak yang kecil, sedang, dan berat. Itu pasti ada, tergantung kita bagaimana kita menyikapinya. Nah itu sebagian sedikit aja dari permasalahan suami, bagaimana cara mengatasi supaya nggak sering ribut. Kuncinya harus pengertian itu tadi. Itu kalau dipanjang lebar kan masih banyak permasalahan lain ya. Nah, sekarang permasalahan untuk anak. Nah, anak ini juga ada masalah ya. Anak itu ada yang nurut, ada yang sedang, antara nurut dan enggak. Kalau diomongin itu ya sedang lah, diomongin bisa nurut bisa enggak, tapi ada yang manut tadi. Terus ada juga yang bandel. Nah itu sebagai keluarga, terutama ayah, itu kan pimpinan keluarga yang bertanggung jawab ya, atas istri dan anaknya. Nah itu ya. Jadi untuk permasalahan anak ini, satu, kalau dia anaknya masih kecil mungkin bisa kita jewer. Kalau diomongin bandel ya bisa kita jewer. Kalau bandel, kalau diomongin mulut itu diomongin mulut sudah mau nurut, nah itu ya nggak perlu dijewer. Jewer pun untuk menakut-nakuti aja, jangan sampai jewernya itu kekencengan ya, istilahnya ya ditakut-takutin aja, itu sambil bentak, sambil nakut-nakuti, supaya anak itu bisa terdidik dengan baik ya. Nah itu membentak dan menjewer itu istilahnya kalau sudah diomongin halus nggak bisa, diomongin sedang juga nggak bisa. Jadi harus agak dikeras sedikit supaya anak itu bisa menjadi anak yang baik, yang bisa diomongin orang tua. Soalnya anak itu macam-macam ya, anak itu macam-macam. Yang saya bilang di depan tadi, bahwa anak itu ada yang diomongin sekali manut, diomongin 2 kali, ada yang biandel 3 kali, kadang ya aja enggak mau nurut jawabannya. Jadi kita punya strategi bagaimana cara ngomongin anak itu menurut anaknya. Kalau anaknya itu manut, kita ya nggak perlu bentak-bentak. Kalau anaknya itu sedang-sedang saja, ya kita ngomongnya ya jangan juga bentak-bentak, kita harus ngomongnya sedang saja. Tapi kalau sudah diomongin yang lembut masih nggak mau nurut, diomongin agak keras dikit nggak mau nurut, ya harus dikerasi. Nah terus dijewer pun nggak apa-apa, itu kalau masih kecil. Tapi ya itu tadi ya, jangan sampai keras-keras jewernya, supaya anak kita nanti nggak mengakibatkan cacat di telinga, di pendengaran maksudnya. Nah, itu kalau anak, itu permasalahan anak itu juga masih banyak persoalan, apalagi sudah menginjak dewasa. Saya ini sudah saya omongin,
di video saya yang pertama. Nah, ini saya ulangi lagi karena ini berhubungan dengan bagaimana cara kita mencari jalan keluar untuk mengurus keluarga. Keluarga itu ya termasuk istri, anak. Nah, itu saya sambungkan di sini ya. Jadi untuk anak kita, kalau kita, ini saya ulangi lagi, sudah dewasa sudah lain lagi caranya. Soalnya video yang dulu sudah saya omongkan, ini saya ulangi lagi. Nah, itu. Jadi kalau untuk anak dewasa itu juga lain caranya. Mau marahin ya lihat-lihat dulu. Kalau masih kumpul kawannya, terus kita marah-marah nggak karu-karuan, malu. Kalau sudah malu dia nanti bisa ngambek ya, soalnya malu itu tadi. Terus kawan-kawannya jelas ya langsung pulang, baratnya dia kumpul-kumpul, yuk kita langsung marah-marah nggak karuan, pasti bubar. Nah, nanti kawan-kawannya itu nggak mau berteman lagi karena takut sama ayahnya itu tadi, yang awur-awuran cara nasihat itu tadi. Harus ada cara, orang tua harus tahu ya, jangan mentang-mentang orang tua mau menang sendiri, itu tidak boleh. Nah, itu untuk kawan-kawanku semua ya. Jadi ini mengenai kehidupan ini supaya tenang, jalan satu-satunya kalau untuk istri saling pengertian. Kalau untuk anak, supaya anak manut, kita harus tahu strategi cara menasehatinya atau ngomonginya. Nah, itu sekarang yang kita hadapi itu kan, kalau kita rumah tangga, namanya rumah tangga, ada tetangga. Nah, tetangga itu juga begitu. Tetangga itu ada yang baik, ada yang sedang, ada yang menjengkelkan. Itu positif dimanapun. Apalagi di pedesaan kayak ini. Kalau di kota, kadang-kadang orang sibuk sendiri-sendiri kerja. Kadang tetangga dekat aja, kadang-kadang ada yang nggak saling kenal. Beda sama di desa. Kalau di desa ini rawan. Nah, di desa ini rawan dengan orang-orang yang benci sama kita. Itu banyak ngomongin kita waktu dia berkumpul, itu udah biasa. Terutama untuk, mohon maaf, untuk mama biasanya. Tapi bapak-bapak juga ada sebenarnya sih. Nah, itu ya, untuk mengatasi itu, yang jelas umpamanya kita ini lagi diomongin sama orang, tapi kita nggak dengar. Tapi sementara orang yang dijauh ngomong sama kita. Nah, itu jangan langsung tutup poin, langsung kita marah. Kita datengin dia, kita marah, jangan. Ya kalau bener dia ngomong, kalau cuma fitnah, nah jadinya gimana? Nah, kita malah yang kena. Kan begitu ya. Nah, jadi gitu ya. Jadi pelajaran dalam berumah tangga itu juga ada. Ya. Nggak subur, pelajaran hidup berumah tangga supaya kita sama tangga akur. Gimana caranya? Kadang-kadang ya namanya tetangga, kita bisa beli ini, ada yang ngomel-ngomel, oh itu gini, kalau nggak gini nggak bisa beli. Nah, kan ada kan gitu ya, ada itu biasanya umumnya ada, tapi ya kalau di sana-sana nggak tahu. Nah, itu untuk kawan-kawan ya. Nah, ini ada 3 yang sudah saya bahas tadi, yaitu mengenai suami istri harus pengertian, terus untuk anak harus tahu caranya, cara menasehatinya. Nah, anak kecil sama anak yang dewasa beda. Nah, itu tadi ya. Jadi yang ketiga ini untuk rumah tangga, untuk tetangga, hubungan antara kita dan tetangga-tetangga. Karena tetangga dekat ini walaupun orang lain itu ibarat sedulur kita. Karena yang kalau ada apa-apa, ada musibah, ada apa-apa, yang jelas tetangga dulu yang nolong. Walaupun dulur kandung, ya kakak adik kandung, kalau dia jauh sana, pokoknya kita di Sumatera, dia di Jakarta, nggak mungkin yang nolong dulu. Dia yang nolong itu pasti tetangga kiri kanan yang dekat. Makanya kalau bisa untuk kawan-kawanku, tetangga itu harus kalau bisa kita harus baik sama tetangga. Makanya kita ngomong ya harus hati-hati ya, apalagi mitnah-mitnah. Nah, itu jadikan nanti hubungan. Kalau kiri kanan saja udah nggak cocok, lalu nanti kita umpamanya ya amit-amit ya, mudah-mudahan nggak ada apa-apa.
Umpamanya ada yang kena musibah, ya siapa yang menolong? Nggak ada. Ya bukan musibah aja. Umpamanya kita kekurangan, ya orang itu namanya kan nggak full punya rezeki terus, punya duit terus. Nah, kita mau pinjam teman yang kiri kanan, kalau sudah nggak akur hubungannya, mana mau tembung aja pasti ya malu, nggak berani, lantaran hubungan tadi nggak bagus. Jadi untuk tetangga, nah itu diusahakan kita selalu baik kalau bisa, tapi diusahakan bisa. Oke, terima kasih. Nah, ada 3 dulu. Ini kalau dibahas masalah ini banyak, tengah malam bahkan 1 malam pun nggak habis. Nah itu yang untuk teman-temanku, terima kasih yang sudah istilahnya mengikuti obrolan saya bukan mengedukasi, namun ini sekedar ajaan ya. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa memahami apa yang saya ini sampaikan tadi, yang jelas banyak kurangnya. Oke, jangan lupa sebelum ini saya tutup, minta dukungannya. Yang senang sama video saya silahkan untuk like, comment, dan share, dan juga subscribe-nya. Yang nggak senang nggak usah. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.